Di sebuah kampung kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang gadis bernama Mayang, yang baru berusia 14 tahun. Setiap pagi, dia bangun dengan semangat untuk belajar di SMP, meski terkadang harus membantu keluarganya menjual keripik opak di pasar. Keluarganya, meski hidup sederhana, selalu mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kerja keras. Ayahnya, seorang pedagang keripik opak, dan ibunya, yang mengurus rumah dan membantu di kios, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Mayang dan adiknya, Budi. Kehidupan mereka berjalan tenang hingga suatu hari, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah baru di pinggir kampung. Rumah tersebut, yang sudah lama ditinggalkan, memiliki aura yang berbeda. Meskipun terlihat besar dan menarik, ada sesuatu yang membuatnya terasa menakutkan. Dindingnya yang berwarna kusam dan jendela-jendela yang berderit seolah menyimpan banyak cerita. Sesaat setelah pindah, Mayang merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Suasana di sekitar rumah selalu terasa mencekam, terutama saat malam tiba. Dia sering mendengar suara bisikan yang samar, seolah ada yang memperhatikannya dari kegelapan. Meskipun berusaha untuk tidak memikirkannya, ketakutan menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat Mayang sedang belajar di kamarnya, dia mendengar suara langkah kaki di luar. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, dia menghampiri jendela dan mengintip keluar. Di bawah pohon besar yang tumbuh di halaman, dia melihat seorang lelaki tua berpakaian compang camping, berdiri menatapnya dengan tatapan kosong. Bulu kuduk Mayang merinding. Dia cepat-cepat menutup tirai jendela dan kembali ke meja belajarnya, berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, Mayang terbangun dengan perasaan aneh. Dia mendengar percakapan orang-orang di kampung mengenai Pak Ahmad, pedagang sayur yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Mereka berbicara tentang betapa mengejutkannya kematian Pak Ahmad yang terjadi semalam. Dia ditemukan tewas mendadak di warungnya, dan berita itu menyebar cepat seperti api di rumput kering. Mayang merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Kematian mendadak ini adalah yang pertama dari serangkaian kejadian aneh yang akan datang. Saat berangkat ke sekolah, Mayang mendengar beberapa teman sekelasnya membicarakan kejadian tersebut. Mereka mengaitkan kematian Pak Ahmad dengan rumor pesugihan yang kerap beredar di kampung. Mayang merasa bingung dan khawatir. Di benaknya, pesugihan adalah sesuatu yang jauh dan tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Namun, saat melihat wajah-wajah ketakutan teman-temannya, dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak berita kematian mendadak di kampung. Setiap kali mendengar berita tersebut, rasa gelisah di hati Mayang semakin meningkat. Dia merasa bahwa rumah mereka, yang seharusnya menjadi tempat aman, kini menjadi sumber ketakutan. Suatu malam, saat Mayang terbangun dari tidurnya, dia kembali mendengar suara langkah kaki, kali ini lebih dekat. Dengan berani, dia memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Mayang berjalan pelan menuju ruang tamu, merasakan jantungnya berdegup kencang. Saat dia tiba di ruang tamu, dia melihat bayangan hitam melintas di depan pintu. Dia tertegun, lalu berlari kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, dia mendengar berita bahwa Ibu Siti, tetangga sebelah yang dikenal ramah, juga meninggal mendadak di dapurnya. Kejadian ini semakin memperkuat ketakutan di hati Mayang. Mayang mulai mempertanyakan keputusan keluarganya untuk pindah ke rumah tersebut. Dia merasa terjebak dalam dunia yang tidak dia mengerti. Lingkungan yang awalnya tampak biasa kini dipenuhi dengan nuansa mistis yang menakutkan. Keluarga Mayang tidak terlibat langsung dalam praktik pesugihan, tetapi mereka tidak dapat menghindari dampak dari lingkungan yang di sekeliling mereka. Dengan setiap berita kematian yang muncul, Mayang merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan sedang terjadi di kampungnya. Dia tidak bisa tidur dengan tenang, selalu terjaga oleh rasa takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Suatu malam, saat menatap langit malam yang gelap, dia berdoa agar keluarganya terhindar dari segala bahaya yang mengintai. Namun, dia tahu, di dalam hatinya, bahwa musibah mungkin belum akan berakhir. Setelah pindah ke rumah baru, kehidupan Mayang dan keluarganya semakin dipenuhi ketegangan.
Berita tentang kematian Pak Ahmad masih membekas di ingatan, dan semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di kampung. Mayang merasa seolah-olah ada bayangan gelap yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Suatu sore, saat pulang sekolah, Mayang menemukan suasana di kampung terasa lebih mencekam dari biasanya. Beberapa ibu rumah tangga berkumpul di depan warung, mengobrol dengan suara pelan dan wajah cemas. Saat Mayang mendekat, dia mendengar mereka membicarakan Ibu Siti, tetangga sebelah yang baru saja meninggal. Mereka mengatakan bahwa Ibu Siti ditemukan tergeletak di dapurnya, dengan mata terbuka lebar dan ekspresi ketakutan. Mayang merasa perutnya mual mendengar berita itu. Kematian mendadak ini semakin memperkuat desas-desus tentang pesugihan yang beredar di kalangan warga. Dia mendengar kata-kata, tumbal, dan kutukan, diucapkan di antara mereka. Rasa ingin tahunya membangkitkan ketakutan yang lebih dalam. Dia pun bergegas pulang, berusaha mengabaikan perasaan cemas yang menggerogoti hatinya. Malam itu, saat Mayang sedang belajar, dia kembali mendengar bisikan halus di luar jendela. Suara itu semakin jelas, seolah-olah memanggil namanya. Dengan rasa takut, dia menghampiri jendela dan mengintip keluar. Di bawah pohon besar, dia melihat sosok yang sama, lelaki tua berpakaian compang camping, masih berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong. Mayang merasa bulu kuduknya merinding. Keesokan harinya, saat berangkat sekolah, Mayang melihat Rina, seorang teman sekelasnya yang berasal dari keluarga kaya. Rina dikenal sebagai gadis yang angkuh, namun saat itu dia tampak muram. Mayang menghampiri Rina dan menanyakan kabar. Dalam suara pelan, Rina mengungkapkan bahwa keluarganya sedang mengalami masalah besar. Dia bercerita, keluarga kami terlibat dalam praktik pesugihan. Kami mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak seharusnya. Mayang terkejut mendengar pengakuan Rina. Rina melanjutkan, kami melakukan tumbal, dan sekarang banyak orang mencariku. Mereka ingin mengambil kembali apa yang sudah mereka berikan. Mayang merasa hatinya berdebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa temannya terjebak dalam dunia gelap seperti itu. Rina kemudian meminta bantuan Mayang untuk mencari cara menghentikan semua ini. Dia menjelaskan bahwa keluarganya terancam karena mereka tidak mampu membayar harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang mereka peroleh. Mayang merasa tergerak untuk membantu, meskipun dia sendiri merasa ketakutan. Dia tahu bahwa terlibat dalam masalah ini bisa berbahaya. Malam itu, Mayang tidak bisa tidur. Dia teringat pada cerita Rina dan semua kematian mendadak yang terjadi di kampung. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Di dalam mimpinya, dia melihat sosok lelaki tua itu lagi, kini dengan wajah yang lebih jelas, seolah memperingatkannya akan bahaya yang akan datang. Keesokan harinya, Mayang dan Rina memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan dan bagaimana cara menghentikannya. Mereka pergi ke rumah dukun tua yang dikenal di kampung. Dukun itu sering dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Saat menemui dukun, mereka menceritakan semua yang terjadi dan meminta bantuannya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata dengan suara dalam, kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan tidak akan pernah tanpa konsekuensi. Jika ingin menghentikannya, kalian harus berani menghadapi kegelapan yang telah kalian panggil. Mayang dan Rina merasa ketakutan, tetapi tidak ada pilihan lain. Dukun memberi mereka instruksi untuk melakukan ritual tertentu yang bisa mengusir energi jahat dan menghentikan kutukan. Namun, ada satu syarat, mereka harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Mayang merasakan berat di hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Malam itu, saat mereka bersiap untuk melakukan ritual, Mayang merasa gelisah. Dia tidak ingin terjebak lebih dalam dunia pesugihan, tetapi rasa takut akan kehilangan teman dan keluarganya membuatnya terus melangkah maju. Dia berharap bahwa dengan melakukan ritual ini, mereka bisa menghentikan semua kematian misterius yang terjadi di kampung. Ketika ritual dimulai, suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam.
Mayang merasakan angin dingin menerpa kulitnya, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Dia berdoa agar mereka terhindar dari bahaya, namun tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan setiap langkah ritual, Mayang merasakan ketegangan yang semakin menguat. Dia tahu bahwa mereka telah memasuki dunia yang sangat berbahaya, dan konsekuensi dari tindakan mereka bisa sangat mengerikan. Namun, di dalam hatinya, dia berharap bahwa semua ini akan segera berakhir dan mereka bisa kembali ke kehidupan normal, jauh dari kegelapan pesugihan yang menakutkan. Setelah pertemuan dengan dukun, Mayang dan Rina merasakan peningkatan ketegangan di kampung. Meskipun mereka sudah berusaha untuk melakukan ritual yang dianjurkan, perasaan cemas tidak kunjung sirna. Sebaliknya, semakin banyak kejadian aneh terjadi di sekitar mereka. Kejadian-kejadian ini semakin memperkuat ketakutan Mayang akan pesugihan yang mengintai di balik bayang-bayang kehidupan mereka. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di tepi sungai, Rina mengungkapkan keraguannya. Aku merasa kita tidak melakukan hal yang benar. Semakin kita menggali, semakin dalam kita terjerat dalam masalah ini, ujarnya, suaranya bergetar. Mayang mengangguk, merasakan hal yang sama. Dia mulai menyadari bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi ini. Malam itu, Mayang terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, dia melihat sosok lelaki tua itu lagi, kali ini dengan wajah yang lebih menakutkan. Dia mendekat dan berbisik, kekayaan tidak akan pernah datang tanpa harga. Mayang terbangun dengan jantung berdebar, merasa bahwa peringatan itu tidak bisa diabaikan. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di kampung semakin meningkat. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari, dan beberapa warga melaporkan melihat bayangan misterius berkeliaran di sekitar rumah mereka. Kejadian ini membuat Mayang semakin ingin menjauh dari pesugihan. Namun, Rina terus mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut, merasa bahwa mereka bisa menemukan solusi. Suatu malam, Rina mengajak Mayang untuk menemui seseorang yang dikenal sebagai Sang Penyembuh, seorang wanita tua yang dianggap memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan. Mereka berdua pergi ke rumah Sang Penyembuh, yang terletak di pinggir kampung. Rumah itu dikelilingi oleh tanaman liar dan terlihat sangat kumuh. Ketika mereka mengetuk pintu, seorang wanita tua membuka pintu dengan tatapan tajam. "Masuk," katanya, dan mereka berdua mengikuti ke dalam. Suasana di dalam rumah itu terasa aneh, dengan aroma rempah-rempah dan lilin yang menyala memberikan nuansa mistis. Sang Penyembuh menatap mereka dengan tajam, seolah bisa membaca pikiran mereka. "Aku tahu mengapa kalian datang," katanya tanpa diperintah. "Kalian terjebak dalam jaring pesugihan, dan tidak ada jalan keluar yang mudah." Mayang dan Rina saling memandang, merasa tertekan oleh kata-kata wanita itu. Sang Penyembuh melanjutkan, "Kalian harus membuat pilihan. Jika tidak, kalian akan kehilangan segalanya." Mayang merasa hatinya bergetar. Dia bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Sang Penyembuh menjelaskan bahwa mereka harus melakukan ritual yang berbeda, yang bisa membebaskan mereka dari kutukan. Namun, ritual ini akan membutuhkan pengorbanan yang lebih besar. Mayang merasa bingung, dia tidak ingin mengorbankan orang lain, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan keluarganya. Setelah berpikir keras, Mayang dan Rina sepakat untuk melaksanakan ritual tersebut. Mereka berjanji untuk saling mendukung, meskipun mereka tahu risiko yang harus dihadapi. Malam itu, mereka mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari alat-alat yang diperlukan hingga lokasi ritual yang aman. Ketika malam tiba, mereka pergi ke hutan di luar kampung. Suasana hutan terasa mencekam, dengan suara binatang malam yang aneh dan angin yang berhembus kencang. Mayang dan Rina mengatur altar kecil menggunakan batu dan daun, lalu mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh Sang Penyembuh. Namun, saat mereka melaksanakan ritual, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suasana menjadi gelap, dan angin mulai bertiup kencang, membuat mereka merasa terancam. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari kegelapan, mengelilingi mereka. Mayang merasakan ketakutan yang mendalam.
Dia tahu bahwa mereka telah memanggil sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Suaranya menggema, "Kalian ingin menghentikan apa yang telah kalian panggil. Tetapi, apakah kalian siap membayar harganya?" Mayang dan Rina terdiam, terjebak antara rasa takut dan harapan. Dalam momen ketegangan itu, Rina tiba-tiba berteriak, "Kami tidak akan mundur. Kami siap menghadapi konsekuensinya." Dengan keberanian yang tersisa, Mayang dan Rina melanjutkan ritual, tetapi suara bayangan itu semakin keras, seolah-olah mencoba menghentikan mereka. Di tengah ketegangan dan kegelapan, Mayang merasakan ada sesuatu yang tersesat di dalam hatinya. Dia mulai meragukan keputusan mereka dan bertanya-tanya apakah mereka akan kehilangan segalanya. Setelah beberapa saat, suara itu akhirnya menghilang, dan suasana kembali tenang. Namun, Mayang tahu bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Mereka merasa kelelahan, tetapi juga ada harapan kecil bahwa mereka bisa terbebas dari kutukan pesugihan. Kembali ke rumah, Mayang merasa ada yang berubah dalam dirinya. Dia mulai menyadari bahwa kekuatan pesugihan tidak hanya ada di luar, tetapi juga dalam pilihan yang mereka buat. Dia harus berjuang untuk melindungi keluarganya, tetapi juga harus berhati-hati agar tidak terjebak lebih dalam jaring yang berbahaya ini. Setelah ritual malam itu, Mayang dan Rina merasa ada sesuatu yang berubah. Meski suasana di kampung tampak tenang, mereka menyadari bahwa pertempuran melawan kegelapan belum berakhir. Keduanya merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, seolah bayangan dari ritual itu masih mengintai mereka. Ketegangan ini membuat Mayang merasa semakin terisolasi dan bingung, berjuang antara harapan dan ketakutan. Beberapa hari berlalu, dan berita tentang kematian mendadak di kampung terus berlanjut. Kali ini, berita duka datang dari keluarga Pak Hasan, pedagang ikan yang dikenal baik. Ia ditemukan tewas di tempat kerjanya, dan lagi-lagi, desas-desus tentang pesugihan kembali merebak. Mayang merasa hatinya semakin berat, setiap kematian membawa beban penyesalan yang mendalam. Saat sedang duduk di teras rumah, Mayang melihat Rina datang dengan wajah muram. "Aku mendapatkan kabar buruk," ucapnya pelan. "Keluargaku terus mendapatkan ancaman. Mereka bilang jika kami tidak memberikan tumbal baru, kami akan mengalami nasib yang sama seperti Pak Hasan." Mayang merasakan dadanya bergetar. Ancaman itu bukan hanya untuk Rina, tetapi juga bisa berimbas kepada keluarganya. Mendengar hal ini, Mayang merasa tertekan. Dia tahu bahwa mereka harus mengambil tindakan, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Rina terlihat putus asa dan mulai menyarankan ide-ide yang semakin ekstrim. "Kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar, mungkin kita perlu menawarkan tumbal untuk menghentikan semua ini." Mayang terkejut mendengar saran itu. "Tapi siapa yang bisa kita korbankan? Kita tidak bisa mengorbankan orang lain," serunya. Rina menatapnya tajam. "Jika tidak kita, siapa yang akan melindungi keluargamu? Kita tidak punya pilihan lain." Mayang merasa terjebak dalam dilema moral yang sangat berat. Dia tahu bahwa pesugihan adalah jalan yang salah, tetapi rasa takut akan kehilangan orang-orang tercintanya membuatnya berpikir keras. Malam itu, Mayang tidak bisa tidur. Dia teringat pada kata-kata sang penyembuh, bahwa mereka harus membuat pilihan. Rasa bersalah dan penyesalan menghantui pikirannya. Dia berdoa agar ada jalan keluar, tetapi ketika dia menutup mata, dia teringat pada wajah-wajah anggota keluarganya. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan mereka. Keesokan harinya, Mayang memutuskan untuk menemui sang penyembuh lagi. Dia merasa perlu mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan. Ketika sampai di rumah sang penyembuh, dia disambut dengan tatapan penuh pengertian. "Kau datang lagi, Mayang. Apa yang mengganggumu?" tanya sang penyembuh. Mayang menceritakan tentang ancaman yang diterima Rina dan bagaimana mereka terjebak dalam situasi yang semakin memburuk. "Aku tidak ingin mengorbankan siapapun, tetapi aku juga tidak bisa melihat keluargaku dalam bahaya," katanya dengan air mata menggenang. Sang penyembuh menatapnya dengan lembut. "Ingat, setiap pilihan ada harganya. Tumbal tidak selalu berarti mengorbankan jiwa. Terkadang,
Itu bisa berarti mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Mayang merenungkan kata-kata itu, dan hatinya bergetar. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Pulang ke rumah, dia berbicara dengan Rina tentang rencana baru. Kita tidak perlu mengorbankan seseorang. Kita bisa mengorbankan sesuatu yang berarti bagi kita, katanya dengan tegas. Rina terlihat ragu, tetapi akhirnya setuju. Mereka sepakat untuk melakukan ritual lain, yang akan mengusir kegelapan dengan pengorbanan yang simbolis. Malam itu, mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mayang memutuskan untuk menghancurkan keripik opak yang merupakan hasil kerja keras keluarganya, yang telah menjadi sumber kehidupan mereka. Ini adalah simbol dari semua yang telah kami perjuangkan dan pengorbanan yang harus kami lakukan untuk menghentikan semua ini. Jelas Mayang kepada Rina, saat mereka melakukan ritual, suasana terasa berbeda. Tidak ada bayangan gelap mengintai, tidak ada suara aneh yang mengganggu. Mereka mengatur altar dengan keripik yang dihancurkan dan melafalkan mantra yang diajarkan oleh sang penyembuh. Dengan setiap kata yang diucapkan, Mayang merasa ada beban yang terangkat dari bahunya. Namun, saat ritual hampir selesai, mereka merasakan angin dingin bertiup kencang. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul lagi. Kalian pikir ini cukup? Suaranya menggema, mengisi ruang dengan ketakutan. Kekayaan dan kehidupan tidak bisa dipisahkan. Kalian harus membayar harganya. Mayang dan Rina terdiam, terjebak antara harapan dan ketakutan. Namun, kali ini, Mayang merasa lebih kuat. Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidup kami. Teriaknya, suaranya penuh keberanian. Rina mengangguk, mendapatkan keberanian dari teman yang tampaknya tidak pernah menyerah. Dengan suara yang lebih tegas, mereka melanjutkan ritual. Bayangan itu bergetar dan mulai memudar, seolah terpengaruh oleh keberanian mereka. Namun, saat bayangan itu menghilang, Mayang merasakan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia tidak tahu apakah itu berarti mereka berhasil mengusir kegelapan atau justru menantang sesuatu yang lebih berbahaya. Kembali ke rumah, Mayang merasa lelah tetapi sekaligus lega. Namun, dalam hati, dia tahu bahwa pilihan yang diambil itu tidak sepenuhnya aman. Dia harus terus berjuang untuk melindungi keluarganya dan menghadapi apapun yang mungkin datang selanjutnya. Dia berdoa agar mereka terhindar dari segala bahaya, tetapi dia juga merasa bahwa jalan mereka masih panjang dan penuh dengan risiko. Setelah ritual yang dilakukan oleh Mayang dan Rina, mereka merasakan ketenangan sementara yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Namun, di dalam hati mereka, ada rasa cemas yang tak kunjung hilang. Mayang merasa seolah-olah mereka hanya menunda yang tak terhindarkan. Dia tahu bahwa meskipun bayangan hitam itu telah pergi, ancaman dari pesugihan belum sepenuhnya sirna. Beberapa hari setelah ritual, situasi di kampung tampak lebih tenang. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Mayang mulai menyadari bahwa beberapa anggota keluarganya mulai mengalami masalah kesehatan. Ibunya, yang biasanya energik, terlihat lemas dan sering mengeluh sakit kepala. Ayahnya juga tampak tidak bersemangat, dan Budi, adiknya, sering terbangun di malam hari dengan teriakan ketakutan. Ketika Mayang mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menemukan bahwa keluarganya mungkin terjerat dalam kutukan yang lebih dalam. Dia merasa bersalah, seolah-olah pengorbanan yang mereka buat selama ritual belum cukup untuk menghentikan kegelapan yang mengintai. Dia sangat mencintai keluarganya dan tidak bisa membayangkan kehilangan mereka. Suatu malam, Mayang terbangun dari tidurnya dan mendengar suara berisik dari ruang tamu. Dengan perasaan cemas, dia keluar untuk memeriksa. Dia menemukan ibunya tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. "Ibu!" teriaknya, berlari menghampiri. Ibunya membuka mata, tetapi tampak bingung dan ketakutan. "Ada sesuatu yang salah, Mayang. Aku merasa seolah-olah ada yang menarikku," kata ibunya dengan suara lemah. Mayang merasa panik. Dia segera memanggil ayahnya, yang langsung berlari dan membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Mayang merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres.
Setiap kali dia melihat ke belakang, dia merasa seolah-olah ada bayangan mengikuti mereka. Ketakutan semakin menggerogoti pikirannya. Di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan tetapi tidak menemukan penyebab pasti dari penyakit ibunya. Mayang merasa putus asa. Dia mulai mengingat semua yang terjadi sejak mereka pindah ke kampung ini. Setiap kematian, setiap ritual, dan setiap keputusan yang diambil dengan penuh ketakutan. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada habisnya. Beberapa hari kemudian, kabar duka datang lagi. Ayahnya terjatuh di pasar dan tidak sadarkan diri. Ketika Mayang dan ibunya sampai di sana, mereka menemukan ayah terbaring di tanah, dikelilingi oleh orang-orang yang tampak cemas. Dokter yang sama tidak bisa melakukan apa-apa. Mayang merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Setelah beberapa hari berjuang di rumah sakit, ayahnya akhirnya meninggal. Rasa sakit dan kehilangan menghancurkan hati Mayang. Dia merasa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambil, dari ritual yang dilakukan untuk menghentikan kutukan. Dia melihat ibunya yang kini semakin lemah, dan Budi yang hanya bisa terdiam, tidak mengerti apa yang terjadi. Dalam keputusasaannya, Mayang memutuskan untuk kembali menemui sang penyembuh. Dia merasa bahwa mungkin ada cara untuk membalikkan keadaan. Ketika dia sampai di sana, sang penyembuh menatapnya dengan penuh pengertian. "Kau kembali, Mayang. Apa yang kau cari?" tanya sang penyembuh. "Aku ingin menyelamatkan keluargaku. Apa yang harus aku lakukan?" jawab Mayang, suaranya bergetar. Sang penyembuh menghela napas dalam-dalam. "Anakku, kadang kita tidak bisa menghindari takdir yang telah ditentukan. Setiap pilihan ada harganya dan kadang, harga itu terlalu mahal." Mayang merasa seolah-olah dikhianati. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua usaha dan pengorbanan mereka tidak membuahkan hasil. "Tapi aku tidak bisa kehilangan mereka." "Tidak," teriaknya, air mata mengalir di pipinya. Sang penyembuh meraih tangan Mayang, "Kau harus menerima kenyataan, meskipun itu menyakitkan. Terkadang, melepaskan adalah cara untuk menyelamatkan." Kembali ke rumah, Mayang merasa hampa. Dia melihat Budi yang sedang duduk di sudut ruang tamu, wajahnya kosong dan tidak bersemangat. Ketika Mayang menghampiri, Budi menatapnya dengan mata penuh tanya. "Kak, kenapa semuanya jadi begini? Kenapa kita tidak bisa hidup seperti dulu?" tanya Budi, suaranya penuh kepedihan. Mayang merasakan hatinya hancur melihat adiknya yang tidak mengerti apa yang terjadi. Dia merangkul Budi dan berusaha menguatkan dirinya. "Kita akan baik-baik saja, Budi. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kita," ujarnya, meski dalam hati dia meragukan kata-katanya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kondisi ibunya semakin memburuk. Rasa sakit dan penderitaan yang dialami membuat Mayang merasa semakin tertekan. Dia merasa tidak ada jalan keluar dari kegelapan ini. Akhirnya, pada malam yang kelam, ibunya menghembuskan napas terakhirnya di sampingnya. Mayang merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan, penyesalan mendalam, dan kesedihan yang tidak ada habisnya. Setelah kehilangan ibunya, Mayang merasa terasing dari dunia. Semua yang dia cintai telah hilang, dan dia terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Dia menatap langit malam yang gelap, merasa sendirian dan kehilangan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan-keputusan yang diambil dalam ketakutan dan keputusasaan. Kisah Mayang berakhir dengan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Dia telah kehilangan keluarganya, dan semua usaha untuk menghentikan kegelapan pesugihan tidak membuahkan hasil. Dia belajar bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kekayaan dan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar hanya akan membawa kesedihan dan kehilangan. Dalam kesepian dan kesedihannya, Mayang berdoa agar orang-orang di luar sana tidak terjebak dalam godaan yang sama, dan bahwa mereka dapat belajar dari kesalahannya. Dengan air mata mengalir di pipinya, Mayang menatap ke langit malam, berharap bahwa di suatu tempat, keluarganya sedang bersatu kembali, bebas dari segala penderitaan. Dan di dalam hatinya, dia berjanji untuk selalu mengenang mereka, meski takdir telah memisahkan mereka.